Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DPR Muslimat Darussalam, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Muslimat Darussalam, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i, para orang tua, para jamaah yang senantiasa istiqomah. Semoga kita semua senantiasa diturunkan nikmat istiqomah dalam hadir di majelis taklim, dengan itu sebab daripada diturunkan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para segala pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Para bapak jamaah saudara salam, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya minggu yang lalu kita sudah membahas ada dua dosa yang mana bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita miliki, dosa yang kita kerjakan, ketika harapan kita ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa itu disebabkan bukan dari kesombongan yang berasal dari diri kita, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dilimpahkan kepada kita. Namun walaupun dosanya hanya menganggap ringan suatu dosa kecil atau menyombongkan dirinya, tertawa daripada ia melakukan sebuah dosa yang menjadikan dirinya sombong atas dosa yang ia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada orang yang demikian. Oleh karena itu, para bapak dan mama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad dikatakan bahwasanya keimanan yang paling baik, keimanan yang paling benar, keimanan yang sempurna, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang beriman adalah suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai sahabatnya dan bertanya kepada para sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian hari ini? Maka para sahabat menjawab, "Asbahna an nu'mina billah." Hari ini kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menanyakan, "Kaifa alamatul iman?" Bagaimana tanda-tanda kalian mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Rata-rata kita di sini mengucap beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu rukun iman. Coba tanya juga apa? Beriman kepada Allah, beriman. Tapi ternyata kata baginda Nabi ada ciri-cirinya orang yang mengatakan al-imanu billah, aku beriman kepada Allah. Kaifa alamatul iman, bagaimana tanda-tanda orang yang beriman? Nabi bertanya kepada para sahabat. Faqalu, maka sahabat menjawab pertanyaan baginda Nabi, kami bersabar atas segala ujian, kami bersyukur atas segala nikmat, dan kami
senantiasa mengimani akan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih ujian sabar, dikasih nikmat syukur, ujung-ujungnya dia sadar semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Arba'in karangan Syekh Imam Nawawi yang tadi dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Buatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Untuk urusan dunia kita disuruh cari terus, jangan berhenti. Wa'mal li akhiratika, tapi kalau untuk urusan akhirat, ka'annaka tamutu ghadan. Seandainya kita mati besok. Seandainya malam hari ini kita hadir di majelis taklim, kita sadar mungkin malam Senin depan kita belum bisa hadir karena kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk urusan rezeki kita cari, nggak berhenti. Untuk urusan duniawi. Dalam hadis Arba'in karena Syekh Imam Nawawi al-Ghazali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Buatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Maksudnya apa coba? Disuruh ngapain kita? Kalau untuk urusan dunia disuruh berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang bisa mencukupi duniawi kita. Dengan kecukupan duniawi kita, ukhrawinya akan aman. Dunia aman, ukhrawinya aman. Tapi jangan dijadikan dunia berada di hati kita. Ini Nabi sudah mewanti-wanti. Jangan sampai menjadikan dunia ada di hati kita. Artinya apa? Kalau sudah masuk dunia ke dalam hati kita, rasa syukurnya hilang. Kalau rasa syukurnya hilang, ngeluhnya sering. Kalau ngeluhnya sering, gedeg. Nah, orang gedeg kan ya? Ya kan gedeg. Ada orang yang dikit-dikit ngeluh, lama-lama gedegnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dunia udah masuk ke dalam hati kita, syukurnya nggak ada, ngeluhnya banyak, nanti Allah bukan ngasih nikmat. Makanya dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surat apa ya? Surat Syukur emang ada. Dari Fatihah sampai Anas surat Syukur saya bacanya. Surat apa? Jadi yang bisa jawab dengan kopi. Oh udah dapat ya? Nanti ya. Quran surat Ibrahim. Itu jangan dibuka ya. Nanti bu. Nah itu manfaatnya kita ngaji itu jadi kan yang kita kempes. Ya kita kempes. Itu ayatnya saya itu udah hafal semua. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi. Apa artinya? Ketika Allah berseru bahwasanya siapa yang bersyukur akan aku sampaikan nikmatnya. Siapa yang syukur, ancamannya inna 'adzabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Azab itu apa? Apa itu? Azab itu hukuman. Sudah dapat hukuman belum kita? Oh tenang, saya mau dapat hukuman. Karena siapa? Ketika kita berharap kepada manusia dan mendapatkan kekecewaan, itu hukuman. Karena inna azabi lasyadid. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan sesuatu yang membuat kita ragu-ragu itu adalah berharap kepada manusia. Paham tak maksudnya? Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan mengharapkan sesuatu dari manusia itu akan menjadikan kita kecewa. Tiada pengharapan
hal yang tidak membuat kita kecewa kecuali pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nih, ada. Kalau misalnya begini nanti kita begitu, enggak begini. Tapi kalau mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan mendapatkan kesenangan dan mendapatkan kebahagiaan. Artinya apa? Berharaplah lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan begitu kita bersyukur atas nikmat yang telah diperintahkan, yang telah diberikan kepada kita. Dengan senantiasa nikmat itu kita jadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kita bisa nyari rupiah itu kan karena dikasih nikmat, Pak. Ya kan? Bisa nyalain aplikasi misalnya, bisa buka dagangan, bisa yang lain sebagainya, berangkat dari rumah ke kantor, itu nikmat bukan? Bersyukur kan? Ada nggak yang sambil jalan dulu? Ya kan? Capek boleh, manusia mengeluh boleh. Di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluh kesah kita jadikan di tempat lu sujud. Ya Allah, pagi-pagi saya udah berangkat, malam baru pulang, tapi begini dapatnya. Laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hadis kutsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Anna inna dhanni 'abdi." Aku itu sebagaimana prasangka hamba. Kita mau menuju suatu tempat, tapi kita ragu kepada Allah. Padahal kita tidak akan pernah meninggal kecuali semua rezeki sampai kepada kita. Artinya apa? Tugas kita hanya berusaha. Setelah usaha, ikhtiar. Setelah ikhtiar, ditutup dengan tawakal. Jangan salah. Ini usaha belum, doa belum, ikhtiar belum, tawakal saya. Tawakal itu ujung. Tawakal itu di ujung, bukan di awal. Doa yang di awal apa? Doa, terus usaha, terus ikhtiar. Lalu ditutup dengan tawakal gimana nih? Ya kan? Gimana? Pasrah hidupnya. Ya kan? Boleh nggak kita pasrah? Boleh, tapi kata Allah apa? Engkau pasrah kepadaku, aku suka itu, tapi usaha dulu baru pasrah. Jangan langsung semuanya dipasrahkan. Artinya apa? Usaha dulu, baru kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita khawatirkan adalah kita mendapat nikmat dari Allah tapi syukurnya kurang. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah yang satu kemarin kita baca, "Fadhkuruni azkurkum." Ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Washkuruni wa la takfurun. Syukur kepadaku, jangan sekali-kali kufur. Jadi ciri orang yang beriman adalah apa tadi? Bersyukur atas segala nikmat, bersabar atas segala ujian, dan yakin bahwasanya kita semua akan kembali. Itu pegangan orang beriman. Jadi kalau kita ngeluh, beriman kan? Capek boleh, ngeluh capek boleh. Tapi jangan sampai keluh kesah kita itu seakan-akan kita tidak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya kita doanya udah, usahanya udah, ikhtiarnya udah, baru serahkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji ini termasuk tawakal atau ikhtiar? Ngaji. Ikhtiar. Apa tawakal? Ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Dari ilmu, dapat nggak ilmunya? Nah, kalau nggak dapatnya urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita mah ikhtiar doang. Ikhtiarnya apa? Pakai sendal, berangkat dari rumah ke
Nah, itu ikhtiar kita. Tawakalnya yang disampaikan itu serahkan kepada Allah. Semoga Allah beri kepada kita pemahaman. Kalau misalnya kita tawakal langsung, kira-kira ikhtiarnya nggak ada, lalu nggak kemajuan taklim. Nah, begitu jadi ada ikhtiar, baru ditutup dengan tawakal. Ikhtiar kita adalah agar senantiasa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dari rumah berangkat ke majelis taklim ikhtiar. Di majelis taklim pembahasannya kita orang ngerti. Gimana? Pasrahnya besok ngaji lagi nggak? Ingat setelah ikhtiar ada tawakal. Bagaimana kisahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau mondok pada saat itu, Pak? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam pemimpin, Ibnu Anak Hajar Batu Al-Asqalani yang keras. Seorang ulama besar diberikan namanya pimpinan anak batu yang berat. Namanya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ulama besar. Suatu ketika ia belajar seperti kita begitu mendapatkan hafalan. Nah, ketika hafalan yang lain seseorang, dia belum seseorang hafalan, Pak. Kira-kira kalau terjadi sama kita gimana? Misal, ini kita dikasih surat hafalan surat Yasin. Ada yang sudah hafal 1 sampai 10, ada yang 1 sampai 15, ada yang 1 sampai 83, kalau barang-barang kan begitu. Ya kan? Ya kan? Yang penting tahu, yang bikin berhenti semua kan gitu ya. Itu kira-kira tuh ketika kita baca begitu, ayo kamu maju. Ada satu orang tuh. Ini aku udah maju, dia udah maju, belum apa lagi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Hah? Ngapalin? Udah ngapalin nggak bisa juga. Pasrah. Bagaimana kisahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau mengadu kepada gurunya, wah yang guru, saya mau pulang saya orang kampus, saya sering pondok. Orang-orang hafalin sudah dapat hafalan, saya belum hafal. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Akhirnya kata gurunya apa? Tunggu dulu, udah hafalin aja dulu hafalin. Ngapalin lagi orang masuk juga. Ngapalin lagi nggak masuk juga. Akhirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia tahu kalau ngomong sama gurunya, dikasih izin nggak bos keluar. Tidak dikasih. Kalau laksana sekarang kabur. Dia kabur. Nah, pada zaman dulu itu ada yang namanya goa. Nah, di goa itu ada batu yang sangat besar. Di atasnya ada tetesan air yang senantiasa meneteskan air batu tersebut. Itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memang Allah takdirkan menjadi ulama besar. Yang ia pandang apa? Bukan kita. Yang beliau pandang bukan sesuatu yang bertulis. Yang beliau pandang adalah satu isyarat daripada makhluknya Allah, air dan batu. Secara logika, batunya gede banget. Makanya disebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sakil artinya berat. Sakil itu artinya berat. Batu yang sangat besar, tetesan airnya nggak banyak. Tetetes, dilihatin terus sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Akhirnya sampai tibalah waktunya tetesan air itu bisa membuat bolongan atau membuat sebuah lubang di batu yang sangat besar. Dari kejadian itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki tekad bahwasanya batu sekeras itu aja bisa bolong dengan air yang ditetesin terus menerus. Bagaimana dengan diriku? Ketika aku tidak bisa mencobanya, maka pasti nanti ada titik temunya saya akan bisa mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Ini ada sebuah makalah yang mengatakan ijtihad wala taksal wala taku ghafilan wa nadamatul uqba liman yatahassal. Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas, karena yang menyesal mah buat orang yang malas. Makanya saya selalu bilang begini, Pak, saya mau ngajarin SMK atau bagaimana, saya selalu mengatakan kepada siswa saya melarang untuk
mengucapkan kata lupa. Saya terapkan ke murid-murid saya di SMK itu, Pak. Saya larang mengucapkan kata lupa. Contoh, dikasih tugas ngerjain PR kan ya, bahasanya nama PR ya. Kan belum dikerjain itu. Saya tanya, kenapa belum selesai? Lupa Pak, mentok itu sampai di situ. Kalau udah ngomong lupa, udah nggak ada alasan lagi. Maka saya masuk kelas, saya sampaikan tidak ada kata lupa. Kalau ngomongin lupa, semua kita pelupa. Tapi bagaimana tanggung jawab? Akhirnya sampai dia 3 tahun sekolah di situ kan, yang diingat selama saya ngajar, nggak boleh lupa. Nggak boleh lupa. Maksudnya nggak boleh lupa itu apa? Apa yang nggak boleh lupa? Apa yang belum kita selesaikan hari ini? Nah sekarang kan tugas kita ada nih. Tugas kita kepada Allah ada nggak? Kewajiban kita kepada Allah ada nggak? Udah selesai belum? Apa yang belum? Ayo, apa yang sampai belum apa? Ayo. Kalau lupa kan kapan? Jawaban lupa itu kan kapan? Ya udah orang lupa, ya kan? Gak boleh nyalain orang lupa. Lupa itu satu nikmat. Kalau nggak bisa lupa, masya Allah itu. Jadi ada satu tugas kita, jangan sampai kita lupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat Isya, sudah belum? Habis sholat Isya menuntut ilmu. Sudah selesai belum sampai di situ? Belum. Nanti ngapain lagi sampai rumah? Hah? Ada tanggung jawab kita kan? Tanggung jawab suami kepada istrinya, tanggung jawab suami kepada anak. Kalau pas pulang anak kita belum tidur atau masih main handphone, tidak biarin, maka kita ingetin. Diingetin. Itu tanggung jawab kita bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Jadi jangan sampai dilupakan. Cara kita mensyukuri nikmat Allah itu aplikasikan seluruhnya baik dalam keluarga maupun dalam sosial yang lainnya. Itu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat 11, handphone taruh, begitu kan ya? Itu kira-kira masih nggak berlaku? Jangan sampai anak kita apa namanya? Dibebasin. Karena asal mula keburukan terjadi adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas diawali dengan handphone yang bebas. Handphone yang bebas, modelnya dari landscape sampai potret. Ada potret begini, landscape, ya kan diputar-putar ke handphone. Akhirnya dia begadang, begadang itu dia merupakan kewajiban. Sholat apa yang ditinggal? Sholat subuhnya ditinggal, maka semuanya akan menjadi berantakan. Jadi main boleh kan? Boleh kan? Boleh. Ya. Jadi jangan melarang. Misalnya kalau saya lagi main game, bisa main game, lalu apa? Kita juga manusia butuh hiburan boleh. Yang tak boleh adalah melupakan ibadah dengan main game. Jadi main game cara bersyukurnya gimana tuh? Kita bersyukur punya handphone, kita gunakan handphone ini dengan hal-hal yang manfaat positif dan lain sebagainya. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah kalau masuk beriman, yang pertama banyak bersyukur atas nikmat Allah. Masih bisa nafas nikmat, masih bisa duduk di majelis taklim nikmat. Terus ketika dikasih ujian banyakin sabar. Gimana caranya? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Kalau ada yang mau nanya nanti ya, catat dulu ya. Ada catatannya? Catat ya kalau mau nanya. Mudah-mudahan Allah kasih kita pemahaman, Allah kasih kita istiqomah, senantiasa kita dapat bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat senantiasa bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan kita menjadi seorang hamba yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.